Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi kepada channel aku Bestseller 777. Kita lihat arti diamnya dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat, jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Jadikan ini sebagai payung sebelum hujan. Oke. Kita lihat situasinya dia. The Tower, Full Sword, the Six of Pentacles, the Ten of Wands, the Lovers, and Three of Wands. So di sini kita lihat arti diamnya dia, ya. Wow guys, jadi gini, situasinya dia ini sedang mengalami kehancuran ya. Ini yang dia takutkan. Dan situasinya dia itu sulit banget mencapai kebahagiaan dan kestabilan hidup lagi, terutama dalam percintaan dan keuangan. Ini membuat dia menjadi jatuh derajat ya, ataupun jatuh tingkatannya tentang ini ya, percintaan dan juga tentang rezeki. Karena dia harus bisa meraih journey lagi untuk bisa mempunyai koneksi twin flames lagi, yaitu yang long distance kalau aku lihat di sini. Jadi dia harus bisa melewati ya tentang kehancuran ini, dan dia harus bisa belajar merasakan tentang karma. Ya, walaupun dia takut menerima karma tersebut, tapi dia harus bisa menjalaninya. Dan ini memang membuat dia beban dan tertekannya menjadi low system. Jadi kayak orang tuh menyerah, give up. Tapi dia tetap membawa perasaan dia ke kamu nanti nih situasinya. Jadi seberat apapun dia akan coba untuk bisa kembali journey lagi dengan kamu ya, untuk bisa berkumpul ataupun bersama. Tapi memang situasinya dia sedang mengalami kehancuran ya. Dan aku lihat di sini The Hermit and the Four of Pentacles. Jadi ya dia banyak ini ya, banyak diam diri ya, walaupun dia bersama orang lain ya di sini, tapi dia merasa kesendirian dan merasa hidupnya itu stuck, tidak ada kemajuan ya, karena kehancuran sedang terjadi dalam hidup dia ya. Kita lihat tentang arti diamnya dia ke aku. Kalian bayangi orang yang kalian dealkan ya, dibayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Arti diamnya dia, Nine of Wands. Orang yang cukup menutup diri, tidak terbuka, dan dia coba untuk bisa menyimpan perasaan rasa takutnya dia tentang kehancuran ya. Arti diamnya dia, The Temperance, Eight of Cups, the Justice, and the Five of Pentacles. Arti diamnya dia ya. So aku lihat di sini, kenapa dia diam sama kamu? Karena dia tidak bisa menjujurkan sama kamu ya. Dia kehilangan kata-kata ya untuk bisa berlaku jujur sama kamu karena ada skandal ya. Dan di sini dia coba untuk menutupi kekecewaannya dia dari perbuatannya dia sendiri dengan cara meninggalkan kamu, walaupun perasaan dia masih ada. Dan di sini arti diamnya dia ini ya, dia kehilangan kejujuran kalau aku lihat ya, gak bisa jujur sama kamu. Dan kehancurannya ya, dia sedang menanti kehancuran kalau aku lihat. Tapi dia coba untuk berserah ya, kalau aku lihat tuh dia belajar untuk menyendiri, mengimbangi dan menerima kenyataan. Hal yang dia takutkan adalah kehancuran, dan dia harus belajar menerima kenyataan. Dan di sini dia harus bisa
menerima situasi tentang karma di masa lalu, lambat tapi pasti karmanya akan dia terima, ya. Dan dia coba untuk bisa membawa kekecewaan hidupnya dia itu, ya, hingga dia tuh give up. Jadi kayak orang tuh ya akhirnya akan menyerah atas atas cara dia berbagi, cara dia menyimpan perasaan. Pada ujungnya ya dia akan coba untuk datang karena dia sudah kehilangan tentang kejujuran dia ya atas koneksi ini sama kamu, dan dia merasa ya dia merindukan journey-nya yaitu dengan kamu. Makanya aku lihat dia coba untuk membawa beban dari masa lalu karena dia merasa kehilangan, merasa rindu, dan dia tahu apa yang terjadi dalam hidup dia saat ini, mengalami kehancuran tapi dia coba tutupi dengan cara diam, ya. Itu sebenarnya membawa dia kembali ke kamu lagi nanti, ya, karena dia menyadari journey-nya itu ada sama kamu, terutama yang long distance. Ten of Cups, the High Priestess, the Strange, the King of Wands, and the Two of Pentacles. So dia sedang menduakan ya, sedang bermain dua peran, sisi baik dan buruk dengan orang barunya, ya. Dan dia coba untuk pura-pura bahagia dengan orang barunya. Aku lihat di sini. Dan dia tahu ini adalah karma. Dia sedang menanti kehancuran dia sendiri sebenarnya, tapi dia tidak bisa ungkapkan. Dia tahu apa yang dia lakukan ini akan menimpa pada hubungan dia selanjutnya, karena dia sudah ada yang sebagian sudah bercerai dan dia merindukan kamu, ya. Ada keinginan untuk kembali, dan dia jadikan pengalaman hidup dia, ya, dalam journey-nya dia. Karena aku lihat di sini kehancuran ini akan stuck dalam hidup dia, jadi tidak selesai-selesai. Ya, pada akhirnya apa yang dia simpan akan hancur juga, apa yang dia jaga ya akan terbongkar juga di sini. Four of Pentacles, the Star. Tuh. Dia merasa kesuksesannya itu ya ada sama kamu di masa lalu, dan dia sadari hal itu. Dia sadar banget. Dia nggak bisa membohongi. Aduh, nih plastik berisik ya guys. Ada kucing soalnya. Dan tuh, the High Priestess, dia masih stuck ya, masih stuck hubungannya dengan orang barunya nih, ya, masih bertaruh tentang kesuksesan dengan orang baru. Sorry guys, energinya gak enak karena ada kehancuran, terus juga ada High Priestess. Jadi kekecewaannya ini ya akan dirasakan dengan orang barunya. Sebagian dia dengan orang barunya ini kehilangan ini ya, keromantisan nanti karena ada skandal lagi, dan ini karma dia. Jadi journey-nya dia akan hadir orang baru lagi ya, tapi memang belum sekarang. The Queen of Cups tuh. Jadi dia masih menggenggam ya, masih menggenggam harapan dia ke orang baru dan ke kamu. Ini yang aku lihat, ya. Lalu, Dek, jangan di sini, Dek. Dek, kucingku. Demen banget di plastik sih. Aku tak keserimpet. Bener ya guys. Kucingku demen banget di plastik. Ya, jadi justru di sini aku mau lihat energinya ini dari kartunya ya. Kamu yang sudah kehilangan journey sama dia, udah kehilangan harapan, karena dia masih bermain ya dalam kehancuran dirinya dia sendiri, karena dia masih menggenggam hubungan dengan orang lain demi kestabilan hidup. Walaupun dia tahu
dia akan kecewa dengan orang ketiganya ini yang dia jalani. Kenapa? Karena akan ada perselingkuhan lagi. Dia tahu kan hal itu, karma itu, ya. Dan kalau aku lihat dari kartu ya, dia sulit mencapai kesuksesan lagi, ya. Dan banyak beban banget, kekecewaan dari masa lalu. The Queen of Swords and the Empress, the King of Pentacles. So aku lihatnya malah kamu yang lebih misterius sekarang, ya. Dan dia tertarik sama kamu karena kamu lebih tegas dan lebih misterius. Bahkan kamu di sini sudah menerima kenyataan tentang perpisahan. Kamu coba untuk mencintai diri kamu sendiri. Dan dia ada rasa takut tentang kehancuran karena kamu sudah menerima keadaan, menerima perpisahan. Dan dia ingin banget nih kembali lagi dengan kamu, memperbaiki, karena dia tahu perasaan kamu sudah hilang tentang dia, terutama harapan journey-nya dengan dia tuh udah hilang harapan. Dan aku lihat di sini keadilan akan datang pada kamu, ya, feminim. Akan ada suatu kejujuran tentang orang ketiga ini, ya. Mungkin suatu berita ataupun kamu akan menerima isu tentang DM dengan orang ketiga ini. Akan ada skandal lagi karena ini adalah karma. Dan kamu coba untuk menegaskan, menjujurkan, ya, untuk move on dari dia. Walaupun sulit, tapi kamu coba untuk tetap berjalan, ya, membawa kekecewaan kamu. The King of Cups, the King of Wands, and the Nine of Cups. Ini orang masih labil, ya, benar-benar narsis banget. Jadi hanya memikirkan diri sendiri. The Nine of Pentacles in the reverse. So ini orang kayak cinta satu malam. Jadi kayak, ya, yang dicari itu tolak ukurnya adalah harta, ya. Jadi kayak gini loh, gue belum mapan dan gue belum mau kembali dulu. Jadi yang ditolak ukur dari dia pandangannya adalah uang. Dan ini akan membuat dia menjadi orang yang narsis. Kenapa narsis? Karena dia tidak bersyukur dan selalu mencari kesempatan, memberikan janji-janji tapi tidak dia lakukan, ya. Makanya ketika kamu sudah kehilangan suatu harapan ataupun spiritual untuk dia, journey-nya, dia akan coba untuk datang ke kamu perlahan-lahan, ya, ingin memperbaiki lagi, tapi semua terlambat. Kenapa? Karena kamu sudah mengendingkan tentang trust issue ini dengan cara belajar dari masa lalu, dan kamu coba untuk tegaskan kalau mau hancur sekalian, ya. Aku lihat di sini. Dan kamu juga sudah bisa menerima kenyataan tentang perpisahan. Ini yang membuat dia hancur, ya. Dan ini bisa aja dia menjadi, sorry ya, kayak gigolo, atau ya jadi kayak cowok bayaran atau cewek bayaran gitu, ya. Yang dicari hanyalah materi, ya. Dan dia tidak mempunyai suatu kemandirian atau kesuksesan pada dirinya, ya. Jadi ketergantungan. Aku lihatnya seperti itu. So kita lihat lagi arti diamnya dia itu, ya, karena dia nggak bisa jujurkan, ya, tentang skandal ini ke kamu. Dan situasinya dia juga sedang mengalami kehancuran, ya, terutama tentang pembayaran karma yang harus dia jalani dengan orang barunya. So kita lihat arti diamnya dia. Eight of Cups in the reverse. Dia stuck, ya. Stuck tentang kejujuran. Aku bilang, ya, dia nggak bisa berlaku jujur dan berlaku adil karena yang difikirkan hanyalah tentang keadilan dirinya dia sendiri, dan dia tidak merasa menyakiti orang lain yang dia pikirkan, tapi stuck ini untuk jujur, ya. Arti diamnya dia. Coba untuk mengimbangi dengan cara, ya udah, gue mau istirahat dulu, gue mau break up,
ya, padahal ini dia untuk menghindari suatu karma, ya. Tapi kedamaian dia juga stuck, tidak ada kedamaian. Karena kenapa? Karena dia tidak menjujurkan, jadi nggak ada damai. Ya, dan dia masih mengharapkan kembali sama kamu. Dia belum bisa melupakan kamu di sini. Masih merasakan suatu kemesraan, memori indah dengan kamu. Berharap ingin kembali sama kamu, ya, stabilkan lagi hubungan ini. Itu harapannya dia. Tapi di sini trust issue-nya masih ada dan dia tidak bisa melepaskan trust issue ini sehingga kesuksesan dia pun menjadi stuck. Apapun yang dia lakukan ini butuh waktu lama untuk bisa sukseskan. Kenapa? Karena dia orangnya angkuh, merasa mampu mengendalikan semuanya atas caranya dia sendiri. Dan di sini dia memang diam-diam berhubungan dengan orang ketiganya karena dia membutuhkan suatu kestabilan dalam kehidupan, terutama keuangan dan karir. Tapi ternyata dia dengan orang ketiganya ini mengalami circle karmik, ya, sehingga yang awalnya fine-fine aja, damai-damai aja, tapi ternyata karma sedang berjalan dalam hidup mereka dan mereka lelah, ya, karena pembayaran karma sedang berjalan. Tuh, Three of Wands sedang berjalan. Oke, guys. Jadi kalau aku lihat, ya, dia dengan orang ketiganya ini sama-sama memberikan karma masing-masing, ya, dari kehidupan sebelumnya. Ya, jadi kehidupan dengan orang lain sebelum mereka bertemu. So, ini adalah pembayaran karma, dimana dia sebenarnya sudah lelah tentang percintaan, tentang hubungan, ya, di sini. Ya. Dan aku lihat dia ingin kembali sama kamu, dia stalking kamu karena kamu sudah mempunyai keputusan, sudah mempunyai suatu keadilan pada diri kamu sendiri. Kamu sudah menjujurkan ke dia kalau kamu sudah lelah menanti hubungan untuk kembali lagi, disatukan kembali. Kenapa? Karena kamu sudah capek menunggu dan dia tidak ada penjelasan, terutama tentang trust issue yang dia lakukan dari awal. Dan di sini kamu juga udah berkata jujur dengan dia kalau dia tidak belajar dari masa lalu, sehingga kamu coba untuk belajar tegas secara diam-diam, ya, dan kamu coba untuk bisa memberikan keputusan dalam hidup kamu, yaitu menjadi seseorang yang lebih baik lagi, mencintai dirimu sendiri, ya, di sini. Dan kamu juga coba untuk melepaskan tentang ketulusan hidup kamu, cinta kamu ke dia, karena percuma juga. Ya, kalau diteruskan journey-nya ini akan stuck tentang kesuksesan. Healing kamu juga akan stuck. Aku lihat di sini sulit banget, ya, untuk dia komunikasikan secara jujur karena dia tertekan dengan tingkah lakunya, dengan janjinya dia sendiri, ya, sehingga karirnya dia hancur, terus juga perjalanan hidupnya hancur. Dia harus membawa beban ini. Karena sikapnya dia selalu ingin berpetualang sehingga apapun yang dia janjikan, karirnya dia ini menjadi hancur. Ya, efek. Karena dia orangnya tidak pernah bersyukur. Sehingga, ya, dia kehilangan harapannya dia kehilangan cita-citanya dia kehilangan kesuksesannya dia. Yang dia inginkan adalah kamu sekarang. Tapi dia nggak bisa berkata apa-apa, ya, karena dia belum bisa jujur. Dan aku lihat di sini dia kehilangan seseorang yang penuh dengan spiritual. Dia merindukan kamu, tapi kamunya sudah pasrah, sudah kosong, ya, isi hati kamu ini udah kosong, tapi kamu pasrah. Jadi kayak terserah Tuhan saja. Ya, aku lihatnya seperti itu. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Best Healer 777, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.